Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih selalu di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang menjaga lisan. Bulan Ramadan biasanya identik dengan kita menahan lapar atau tidak makan dan tidak minum. Tetapi sebenarnya secara luas, seperti yang sudah saya singgung di beberapa video sebelumnya, bahwa kita harus menahan hawa nafsu, dan hawa nafsu itu biasanya terekspresikan lewat perkataan ataupun perbuatan. Nah, kali ini kita akan spesifikkan kepada perkataan. Ada alat organ kita ya, yang digunakan untuk mengatakan sesuatu yang biasanya identik dengan alat untuk bersuara ini, yaitu lisan ya. Nah, menjaga lisan ini ya gampang-gampang susah ya. Karena kan ini juga kadang-kadang dipengaruhi oleh karakteristik dari pribadi orangnya masing-masing. Maka dari itu, untuk orang-orang yang mungkin barangkali saja tidak terlalu bergairah dengan interaksi, dengan berkomunikasi, itu mungkin barangkali saja dengan sendirinya akan lebih sedikit dia mengatakan sesuatu. Ya, tapi memang setiap karakteristik itu kan ada positif dan minusnya ya, atau ada sisi eh, apa namanya, plus minus. Tapi kalau saya bilang, saya lebih punya keyakinan bahwa semua karakteristik itu punya nilai plus. Hanya saja eh, nilai plusnya itu baru akan berguna, bermanfaat atau teraktualisasi kalau kita tahu cara mengelolanya. Kayak tadi yang saya singgung, orang introvert mungkin diuntungkan dengan dia tidak mudah berkata-kata sehingga terpelihara dari mungkin perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan yang menyakitkan kepada orang lain. Tapi di sisi yang lain itu akan juga bisa menghambat kesempatan dia untuk mengucapkan hal-hal baik, untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Nah, itu ada plus minusnya. Tapi kalau kita tahu cara pengelolaannya, maka minus itu akan bisa dihilangkan atau diminimalisir dan plusnya bisa dioptimalkan. Nah, begitu juga dengan yang ekstrovert ya. Yang ekstrovert itu dia kan suka ketemu orang, suka ngobrol sama orang. Nah, ini yang perlu berhati-hati, yaitu bagaimana mengerem ya. Tidak seluruhnya yang ada di pikiran dan di perasaan kita itu begitu saja harus diungkapkan. Kita harus tahu perasaan orang lain yang di sana itu, mereka juga individu yang sama dengan kita ya. Bisa berpikir dan bisa merasakan. Maka dari itu, kalaupun toh apa yang kita katakan itu kebenaran, maka kita harus menjaga dengan ucapan atau cara mengatakannya secara baik, sehingga tidak melukai atau menyakiti orang lain. Kalau sampai melukai dan menyakiti orang lain kan malah orangnya itu akan menjauh, dan kalau menjauh kita tidak punya kesempatan untuk mengatakan yang baik tentang orang itu ataupun mencegah yang buruk dari orang itu. Nah, ini yang perlu kita kelola ya ketika Ramadan ini, ketika berpuasa ini. Karena puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan perkataan dan perbuatan dari hal-hal yang tercela. Nah, kalau ngomong perkataan ini, yaitu tadi, lisan kita harus dijaga ketika kita akan menyatakan sesuatu, bahkan itu kebenaran sekalipun, kita harus berhenti sejenak dan kemudian mencari tahu cara yang tepat. Karena bisa jadi lawan bicara tertentu itu berbeda cara kita mengungkapkannya dibandingkan orang lain atau pendengar yang lain gitu ya. Nah, karena itu ini perlu berhati-hati. Nah, kenapa di sini meskipun pembahasannya tentang lisan, tapi saya menyinggung tadi tentang perbuatan, karena sebenarnya perluasan dari perkataan atau ekspresi ini itu juga termasuk perbuatan. Nah, di dunia yang serba digital sekarang ini, di era sosial media, orang bisa mengungkapkan pikiran dan perasaannya lewat tulisan juga, ya, selain lewat video
Nah, berarti itu juga lisan juga ya, video. Juga lewat eh, foto ya, lewat tampilan kita itu juga perlu dijaga, gestur, ekspresi, menampilkan yang baik, dan kemudian lewat lisan. Nah, maka dari itu ini juga berlaku yang sama terhadap jari-jari kita. Ya, ketika lisan harus mengatakan sesuatu yang baik, mencegah dari perkataan yang buruk, mencela, mencaci, maka jari-jari kita juga perlu dijaga. Sebarkan kebaikan melalui jari-jari kita. Jadi kalau ngomong main sosial media, aktif di dunia maya, itu tidak ada salahnya. Asalkan kita bisa menjaga jari-jari kita untuk tetap menyebarkan kebaikan. Karena penyebaran kebaikan, jadi lewat lisan, lewat perbuatan, atau jari-jari kita itu juga bernilai pahala. Bahkan ketika Ramadan, kebaikan-kebaikan seperti itu berlipat ganda. Sehingga sebarkanlah kebaikan lewat perkataan, lewat perbuatan. Bahkan Nabi itu bersabda, memberi peringatan ya kepada kita semua bahwa menjaga lisan itu sangat penting, terutama ketika seorang sedang berpuasa. Beliau berkata begini, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya lapar dan hausnya itu tidak begitu bermakna ya, tidak begitu berguna. Karena apa? Akan dirusak oleh perkataan yang buruk dan perbuatan yang jelek tadi. Ya. Nah, ini sangat-sangat penting sehingga Nabi juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Beliau berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, jadi yang tadi saya bilang, kita itu ngerem dulu. Ngerem itu untuk mempertimbangkan. Kita harus mencari cara ini untuk mengucapkan dengan cara yang baik, yang santun, yang mungkin buat orang itu bisa diterima. Dan dengan begitu itu akan jauh lebih efektif untuk membuat orang itu memahami dan melakukan apa yang kita katakan. Nah, kalau kita tidak menemukan itu, tidak menemukan cara, maka diam mungkin lebih baik daripada kita berkata-kata tapi salah ya. Tapi dengan demikian bukan berarti kita itu harus mengecilkan peran kita ya, sehingga kemudian lebih baik diam aja, padahal angkara murka, keburukan, kemaksiatan ada di depan kita. Maka kalau yang seperti itu kita tetap harus berupaya mencegahnya ya, dengan kata-kata yang menurut ukuran kita, menurut standar kita, yaitu yang terbaik. Mungkin kita bukan orang yang bermulut dalam tanda kutip manis gitu ya, bukan orang yang santun, luwes gitu ya. Kata-kata kita setiap kali berucap itu selalu keras gitu ya, mungkin agak sedikit kasar, tapi ketika itu yang kita pikirkan pada saat misalnya melihat angkara murka, melihat maksiat, kata-kata itulah yang bisa kita ucapkan dan itu kata-kata yang terbaik, ya maka kita bisa menghitung itu mudorotnya. Apakah lebih baik diem atau kita lebih baik berkata-kata meskipun itu agak nyelekit gitu ya. Nah, yang mana? Nah, ini kan kita bisa hitung-hitung manfaat dan mudorotnya. Ketika memang lebih bermanfaat kita berkata-kata, ya ucapkan saja untuk justru mencegah teman kita, mungkin saudara kita itu terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi tetap jaga lisan kita, bukan berarti kita tidak peduli atau diam, tapi juga mengucapkan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, buat diri kita, maupun buat lingkungan sekitar kita. Demikian Jalan Penuh Makna kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.